Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait izin mendirikan bangunan. Sebelumnya, perkenalkan ada 3 anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Adi Jimal Rahman, dengan NPM 231000288, dan juga ada Gabriel Do Gonzales dengan NPM 231000160, dan yang terakhir ada Muhammad Hafiz dengan NPM 231000243. Nah, mungkin materi pertama terkait latar belakang akan dijelaskan oleh Gabriel. Silahkan. Latar belakang perubahan. Yang pertama, semangat Omnibus Law. Amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyederhanakan birokrasi yang berbelit menjadi sistem yang terintegrasi. Yang kedua, ada pergeseran paradigma. Mengubah konsep dari sekedar izin administratif menjadi kepatuhan terhadap standar teknis atau performance base. Yang ketiga, ada tujuan utama, mempercepat iklim investasi, kepastian hukum, dan standarisasi keselamatan bangunan di seluruh Indonesia. Dasar hukum dan regulasi. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, menjadi pondasi dasar standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, payung hukum utama yang secara resmi mengubah nomenklatur IMB menjadi PBG. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan yang mengatur detail teknis penyelenggaraan bangunan, gedung, dan proses sistem SMBG. Lanjut, ada perbedaan utama IMB dengan PBG. Yang pertama, tentang definisi. IMB, izin untuk mendirikan atau mengubah bangunan. Sedangkan PBG yaitu persetujuan atas rencana teknis bangunan atau gedung. Yang kedua, ada fokus utama, administrasi perizinan sementara untuk IMB, sedangkan PBG standar teknis dan konsultasi perencanaan. Waktu permohonan, sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai, sedangkan PBG berlaku sepanjang usia bangunan. Yang keempat, ada sifat regulasi, yaitu kaku, perubahan fisik memerlukan IMB baru, sedangkan PBG lebih adaptif, fokus pada fungsi dan standar teknis. Selanjutnya, terkait klasifikasi fungsi bangunan. Yang pertama ada fungsi hunian. Ini mencangkup rumah tinggal tunggal, rumah deret, rumah susun, dan apartemen. Tentunya ini juga memerlukan standar teknis keselamatan yang cukup dipertimbangkan dan harus diperketat gitu ya standarnya. Yang selanjutnya ada fungsi usaha. Ini mencangkup perkantoran, perhotelan, mall ya, atau pusat pembelanjaan lainnya gitu. Nah, ini juga sama dalam upaya pembangunannya, tentunya dari segi standar teknis harus diperketat juga gitu. Dengan cara apa? Dengan cara konsultasi dengan tim ahlinya. Yang selanjutnya ada sosial budaya. Ini mencangkup seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan lain-lain gitu. Selanjutnya ada fungsi khusus. Nah, fungsi khusus ini adalah sebuah bangunan yang memang secara khusus atau memiliki fungsi yang spesifik gitu, seperti instalasi pertahanan, reaktor nuklir, atau tempat-tempat militer gitu ya, yang punya risiko yang cukup tinggi gitu. Selanjutnya terkait instansi penerbit. Yang pertama ada pemerintah daerah, kabupaten, kota. Jadi kewenangan penerbitan PBG tetap berada di tangan Pemda melalui DPM PTSP. Jadi kendati pun pemerintah pusat ini berperan untuk menyediakan sistem terintegritas dan standar teknis nasional melalui Melalui sistem SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, atau kalau websitenya itu simbgpug.go.id, yang digunakan sebagai pintu masuk tunggal pengajuan untuk menjamin transparansi. Jadi seluruh pemohon ketika ingin mengajukan izin bangunan, mendirikan bangunan atau PBG, persediaan bangunan gedung, itu tetap terpusat melalui melalui sistem SIMBG. Tapi dalam hal ini yang mengeluarkan PBG-nya adalah pemerintah daerah gitu. Selanjutnya, terkait persyaratan dokumen pengajuan, ini terbagi dua, ada data umum atau administrasi. Yang pertama ada data umum atau administrasi. Ini informasi pemohon. Ini bisa digunakan menggunakan KTP ataupun NPWP. Selanjutnya, ini paling penting, bukti kepemilikan tanah, sertifikat hak milik atau hak guna bangunan atau hak guna usaha, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada data
hak guna bangunan sih, karena hak guna usaha nggak boleh bangun gitu ya. Selanjutnya ada data lokasi dan peruntukan lahan gitu, atau KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, KKPR ini kalau dulu itu disebutnya KRK ya. Jadi intinya apakah bangunan yang ingin Anda bangun itu di daerah tersebut sudah diizinkan atau tidak gitu, diperbolehkan atau tidak. Selanjutnya ya, jika dipersyaratkan harus ada dokumen lingkungan, contohnya seperti AMDAL, UKL, UPL gitu. Kemudian terkait data teknis nih. Nah, terkait data teknis dari segi arsitektur, denahnya seperti apa, tampaknya seperti apa, potongannya bagaimana, detail spesifikasi materialnya ingin menggunakan apa, apakah kayu atau apa gitu ya. Fondasinya apakah menggunakan beton, terus baja dan lain-lain gitu. Dari struktur, perhitungan struktur fondasi, kolom dan balok. Ya, jadi fondasinya berapa dalam, berapa kolom, baloknya berapa gitu. Dan data penyelidikan tanah. Tanahnya bagaimana, sifatnya padat atau tidak gitu. Yang surat MEP, nah MEP ini merupakan singkatan dari Mechanical Electrical Plumbing ya. Termasuk data sistem kelistrikan seperti sanitasi, dan yang sangat penting tentunya proteksi kebakaran ya, dan tata udara. Selanjutnya terkait alur pengajuan via SIMBG. Jadi pertama, pendaftaran. Nah, pemohon yang ingin mendaftarkan diri atau ingin mengajukan izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan, mendaftarkan akun atau membuat akun di simbgpu.go.id gitu ya, melakukan atau melengkapi mengunggah data pemohon dan mengunggah dokumen teknis dan administrasi yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah konsultasi, jadi verifikasi dan pemeriksaan dokumen oleh tim profesi ahli atau TPT, tim penilai teknis ya, di Pemda gitu. Selanjutnya retribusi, penerbitan surat ketetapan retribusi daerah SKRD gitu ya. Pemohon melakukan pembayaran retribusi resmi itu. Setelah retribusi dibayar, Dinas DPMPTSP ini menerbitkan dokumen PBG secara digital. Barulah di situ konstruksi fisik dapat dimulai dibangun gitu. Mungkin cukup sekian dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya dampak positif bagi Indonesia. Untuk dari segi akselerasi pembangunan, proses yang lebih transparan dan terukur mengurangi hambatan birokrasi menarik investor asing maupun domestik. Lalu dari satu data bangunan, integrasi SIMBG menciptakan database nasional kondisi fisik bangunan di seluruh Indonesia yang akurat dan real time. Dan untuk dari segi peningkatan keselamatan, berfokus pada standar teknis meminimalisir risiko kegagalan bangunan dan bencana. Untuk opini dan analisis dari kami, transisi ke PBG adalah langkah maju menuju transparansi digital. Namun tantangan terbesar terletak pada kesiapan SDM di daerah dan adaptasi masyarakat terhadap persyaratan teknis yang lebih ketat. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk dari kesimpulan, perubahan IMB ke PBG merupakan reformasi struktural yang fundamental, bukan sekadar ganti nama, melainkan perubahan orientasi dari administratif ke teknis keselamatan. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang tertib, aman, dan efisien. Untuk saran untuk pemerintah perlu percepatan pembentukan perda retribusi di seluruh daerah agar penertiban PBG tidak terhambat. Untuk saran masyarakat, harus mulai sadar bahwa mengurus izin bukan beban, melainkan jaminan keselamatan aset properti mereka. Dan yang terakhir, untuk praktisi, arsitek dan insinyur harus proaktif mendampingi klien dalam pemenuhan standar teknis SIMBG. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.